Kampanye Guadalcanal. Kampanye Guadalcanal atau yang dikenal sebagai pertempuran Guadalcanal merupakan kampanye militer yang berlangsung sekitar 6 bulan yang dimulai pada tanggal 7 Agustus 1942 hingga 9 Februari 1943. Pertempuran ini terjadi di Pulau Guadalcanal dan sekitarnya yang menjadi medan perang dari Perang Pasifik selama Perang Dunia II. Pertempuran ini terjadi antara pihak sekutu dan Kekaisaran Jepang dan berlangsung di darat, laut, dan udara serta merupakan ofensif pertama yang dilakukan sekutu untuk menyerang Jepang. Dimulai pada tanggal 7 Agustus 1942, pasukan sekutu yang banyak didominasi oleh pasukan Amerika Serikat melakukan pendaratan di Pulau Guadalcanal, Pulau Tulagi, dan Pulau Florida. Ketiga pulau ini berada di selatan Kepulauan Solomon. Tujuan pendaratan pasukan sekutu ini untuk merebut pulau-pulau tersebut, di mana rencananya Jepang akan menggunakannya sebagai pangkalan untuk mengancam rute logistik antara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Di sisi lain, tujuan pasukan sekutu terhadap Pulau Guadalcanal dan Tulagi adalah untuk menggunakannya sebagai pangkalan yang akan mendukung kampanye militer mereka dengan tujuan akhir merebut atau menetralisasi pangkalan militer utama Jepang yang berada di Rabaul, Britania Baru. Selama perebutan pulau-pulau tersebut, kekuatan pasukan sekutu ternyata berada jauh di atas pasukan Jepang, sehingga sekutu berhasil menduduki Guadalcanal, Tulagi, dan Florida. Untuk mempertahankan Pulau Guadalcanal, pihak militer Jepang mengambil tindakan pada tanggal 8 Agustus. Laksamana Sukahara yang menuju Rabaul berhasil memimpin divisi armada ke-8 dan armada ke-11. Berikut ini sesi pertempuran antara pihak sekutu dan Jepang yang terjadi pada bulan Agustus 1942. 1. Pada 9 Agustus malam, kapal penjelajah milik Jepang berhasil menenggelamkan 3 kapal penjelajah milik Amerika Serikat dan 1 kapal penjelajah milik Australia pada pertempuran di Pulau Savo. 2. Pada 13 Agustus, pasukan Amerika Serikat berhasil mengambil kendali atas lapangan terbang di Guadalcanal yang bernama lapangan Henderson. Maka dari itu, kapal pasukan Jepang tidak lagi dapat mendekati Guadalcanal pada siang hari. Meskipun demikian, kapal Jepang dapat menjangkau Guadalcanal pada malam hari, karena pada siang hari pasukan Amerika Serikat hanya datang dan membongkar pasukan dan persediaan. Setelah itu, mereka meninggalkan lapangan Henderson. Pada malam hari, barulah kapal perang milik Jepang datang ke pulau tersebut dengan mengirim pasukan darat menembaki para pasukan sekutu, kemudian kembali sebelum fajar. 3. Pada malam
tanggal 20 Agustus, Kolonel Jepang Kiyono Ichitaki menyerang pasukan Amerika Serikat di seberang Pulau Tenaru. Pada penyerangan tersebut, Kolonel Ichitaki dan sebagian besar anak buahnya tewas dalam pertempuran tersebut. Bantuan pasukan Jepang sebanyak 3.000 orang di bawah kepemimpinan Jenderal Kiyotaki Kawaguchi akhirnya dikirim ke pulau tersebut. Dan 4. Pada 31 Agustus, kapal induk milik Amerika Serikat, yaitu Saratoga, ditorpedo oleh kapal selam Jepang. Pada pertempuran laut Guadalcanal yang berlangsung dari tanggal 12 November hingga 15 November 1942 dan baru benar-benar berakhir pada 30 November 1942 dengan kemenangan militer Jepang. Pasukan Jepang meraih kemenangan di malam hari dengan menenggelamkan kapal penjelajah Northampton milik sekutu, serta 3 kapal juga rusak parah karena kehilangan 1 kapal perusak. Namun, meskipun militer Jepang menang dari pasukan sekutu, misi Jepang untuk menjadikan Pulau Guadalcanal sebagai tempat memasok untuk perang gagal diraih. Kegagalan misi militer Jepang membuatnya harus bertindak pada bulan Desember 1942 dan Januari 1943. Angkatan Darat dan Resimen Marinir Jepang melakukan operasi penyelamatan untuk terakhir kali sekitar lapangan terbang Henderson. Angkatan Laut Jepang berhasil mengeluarkan banyak korban selamat pada awal bulan Februari 1943. Selama pertempuran di Guadalcanal, militer Jepang kehilangan 2 kapal perang, 1 kapal induk, 4 kapal penjelajah, 12 kapal perusak, 6 kapal selam, dan 1.800 pesawat beserta awaknya. Untuk korban tewas berjumlah 15.400 orang, termasuk 9.000 orang yang meninggal karena penyakit. Untuk pihak sekutu, mereka kehilangan 6.111, termasuk 1.752 orang tewas atau hilang dari marinir dan tentara darat mereka. Pada bagian laut, pasukan sekutu kehilangan 2 kapal induk, 8 kapal penjelajah, termasuk kapal penjelajah Canberra milik Australia, 14 kapal perusak, dan 4.263 pelaut tewas, tenggelam atau hilang di laut yang dipenuhi oleh hiu. Kerugian pesawat dan awak pesawat pihak sekutu sangat tinggi, tetapi dengan melaksanakan program produksi dan pelatihan khusus mereka dapat dengan cepat terganti. Di sisi lain, militer Jepang yang banyak kehilangan pasukannya tidak dapat menggantinya.